Akhir tahun 2025 dan jelang tahun baru 2026 di Amerika Serikat sedang merebak varian baru influenza A H3N2 subclade K atau yang kerap disebut super flu. Sebenarnya apa itu super flu dan bagaimana gejalanya? Lalu bagaimana peluangnya menyebar ke negara lain termasuk Indonesia? Dan bagaimana langkah antisipasi yang bisa kita lakukan? Ahli imunologi dari University College Roosevelt, Gary Rizker, menyebut virus flu ini adalah mutasi dari virus H3N2 dan disebut superflu. Superflu biasanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari untuk mulai menunjukkan gejala, mulai dari demam, sakit kepala, mual, dan rasa tidak enak badan secara umum. Virus ini lebih berbahaya bagi orang lanjut usia, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan orang dengan tingkat kebugaran rendah. Sejauh ini, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperkirakan flu telah menyebabkan sekitar 4,6 juta kasus, 49.000 rawat inap, dan 1.900 kematian di Amerika Serikat. Angka sebenarnya diperkirakan bisa lebih tinggi. Laporan FluView CDC juga menunjukkan aktivitas flu meningkat di hampir seluruh wilayah Amerika Serikat, dengan lonjakan tertinggi di negara bagian seperti New York, New Jersey, Colorado, dan Louisiana. Menanggapi merebaknya superflu di Amerika Serikat, anggota unit kerja koordinasi respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Nastiti Kaswandani menyebut, kemungkinan virus tersebut masuk ke tanah air sangat besar, mengingat Indonesia bukan negara yang terisolasi dari lalu lintas global. Ia menyebut jika dari berbagai pengalaman penyakit pernapasan sebelumnya, penyebaran virus lintas negara hampir selalu terjadi. Ia bahkan menilai besar kemungkinan virus tersebut sudah ada di tanah air, mengingat tingginya jumlah penumpang internasional yang datang setiap hari. Apalagi menurut Dr. Nastiti, saat ini pemeriksaan di pintu masuk negara masih terbatas pada screening gejala seperti demam atau gangguan pernapasan. Tidak semua bandara menerapkan pemindaian suhu tubuh sehingga bila penumpang tidak melaporkan kondisi kesehatannya dengan jujur, potensi lolos dari pemantauan tetap ada. Sementara terkait pemeriksaan superflu, meski Indonesia sudah memiliki pemeriksaan influenza A dan B, namun tidak sampai deteksi subvarian subclade K. Terkait penanganan superflu, CDC merekomendasikan 4 obat yaitu Tamiflu, Xofluza, Relenza, dan Rapivab. Xofluza yaitu pil untuk pengobatan dini flu tanpa komplikasi pada usia 5 tahun ke atas. Relenza untuk usia 7 tahun ke atas, dan Rapivab untuk pengobatan dini flu pada usia 6 bulan ke atas. Terkait pencegahan superflu, CDC juga menyebut untuk setiap orang agar segera melakukan vaksinasi influenza, melakukan tes jika bergejala, tetap di rumah hingga bebas demam selama 24 jam, menghindari kontak dengan orang sakit, memakai masker di ruang tertutup dan ramai, serta rajin mencuci tangan dan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Sahabat Kompas, tetap jalankan protokol kesehatan atau prokes ya, supaya kita semua bisa terhindar dari superflu ini.